karena pengakuan dari kakak kandungnya Ibu Rukiem yang melihat langsung adiknya lahir. Oke. Selanjutnya untuk rekan-rekan media juga mungkin ingin mengetahui kenapa sih ada keluarga Batak, ada keluarga apa. Jadi keluarga Supratman memiliki saudara sebanyak ada 9 orang. Kakak pertamanya itu adalah Ibu Rukiem Supratijah, kakak pertamanya. Yang kedua adalah Bapak Slamet. Yang ketiga adalah Rukinah Supratinah. Yang keempat adalah Rebo. Yang kelima adalah Ngadini, yang mana Ngadini adalah nenek dari ibu kami, Agustiani Tabarat. Setelah itu ada Sarah, lalu Wage Rudolf Supratman, anak ketujuh. Lalu ada Ibu Giem dan Ibu Aminah. Lalu ada Rifai dan terakhir adalah Aminah. Nah, dari seluruh keluarga Wage Rudolf Supratman, kakak kandung dan adiknya ini yang hidup di masa yang sama itu hanya ada 4 orang, yaitu dari kakak pertamanya Ibu Rukiem, lalu Ibu Ngadini kakak kelimanya, Wage Rudolf Supratman sendiri, dan Ibu Giem yang di saat bersamaan masih silaturahmi dan masih hidup bersama di tahun yang bersamaan. Nah, kenapa ada banyak keturunan yang macam-macam, ada Batak, ada mungkin yang beragama Muslim, dan mungkin karena keturunan dari kakak-kakak kandungnya Wage Rudolf Supratman yang memiliki keturunan di bawahnya itu menikah dengan berbagai macam suku. Ada yang menikah dengan agama Muslim, Katolik, ada yang menikah dengan suku Batak, ada yang dengan suku Sunda, itu banyak sekali. Jadi kenapa ada Huta Barat di sini? Huta Barat adalah suami dari ibu kami, yang Ibu Agustin. Makanya banyak yang nanya, kok Supratman masa ahli warisnya Huta Barat, gitu kok orang Batak. Jadi pada saat itu seperti yang saya sampaikan dahulu, kalau Ibu Rukiem, kakak pertamanya Wage Supratman, memberikan amanah pada orang tua kami, Bapak Antoni Huta Barat, yang mana almarhum, karena beliau adalah sarjana hukum, yang mana Ibu Rukiem menganggap, oh ini mengerti nih soal hukum segala macamnya, jadi diberikan tanggung jawab sebagai kuasa ahli waris keluarga untuk memenuhi keinginan dari Ibu Rukiem, membuat amanah, meluruskan sejarah, karena orang tua kami mengertilah bagaimana secara hukum, bagaimana membuat silsilah, bagaimana supaya ini kedepannya bisa berjalan dengan amanah. Nah, dan yang paling dekat dengan Ibu Rukiem adalah ibu kami, Agustin, dan orang tua kami. Oh iya, yang benar ya. Yang mana di tahun 70-an hingga 78 secara intens orang tua kami, Ibu Agustiani dan Antoni Huta Barat, yang sering berkunjung ke rumahnya Ibu Rukiem Supratijah di Jalan Veteran 1 nomor 2. Nah, itu setiap kali lebaran, setiap kali ada acara keluarga, hampir tiap minggu selalu berkunjung. Bahkan sering bercerita tentang Wage Supratman, dan disitulah amanah kepada orang tua kami diberikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kenapa buku ini adalah buku satu-satunya yang kami nyatakan valid, karena sumbernya langsung dari Ibu Rukiem, yang mana setiap kali ke sana orang tua kami mewawancarai Ibu Rukiem mengenai Wage Supratman. Begitu juga kakaknya Wage Supratman, yaitu Ibu Ngadini, yang mana Ibu Ngadini adalah ibu nenek dari ibu kami, pada saat itu juga masih hidup. Orang tua kami mewawancarai, jadi sumber langsung secara lisan dari kakak-kakaknya Wage Rudolf Supratman. Dan itu tidak pernah ada buku yang mempunyai sumber lisan dari saksi sejarah langsung, yaitu kakak dari pahlawan yang bersangkutan. Cuman buku dari orang tua kami inilah satu-satunya buku yang berdasarkan informasi lisan, wawancara langsung dengan keluarganya Supratman. Dan itu kami inginkan supaya dapat diperbanyak lagi ke depannya, karena ini hanya cetakan yang pertama, dan itu pun kami mencetaknya dengan biaya sendiri, belum ada bantuan dari pihak manapun, karena kami juga tidak bisa istilahnya untuk melakukan jumlah yang banyak, karena ini kami buat sendiri dengan biaya sendiri dari orang tua kami, berusaha payah mencari uang untuk agar buku ini bisa tercetak sebagai amanah dari kakaknya
Wage Supratman Ibu Rukiam. Jadi mungkin seperti itu kami sampaikan. Juga mungkin kita tahu dari di media sosial juga ada yang bilang Wage Supratman Katolik, Wage Supratman orang Belanda. Jadi kami sampaikan lagi itu tidak benar. Kalaupun ada yang menganggap Wage Supratman beragama Katolik itu karena memang dari kata Rudolf. Jadi kami sampaikan kenapa bisa Wage Supratman memakai nama Rudolf di tengahnya. Kami pernah sampaikan di konferensi pers sebelumnya, kalau Wage Supratman di saat masih SD ingin masuk sekolah, kakaknya Ibu Rukiam menambahkan nama Rudolf di antara nama Wage Supratman agar Wage Supratman dapat bersekolah di sekolah keturunan orang Belanda di Makassar. Karena pada tahun itu tidak boleh orang pribumi atau katakanlah inlander gitu untuk bersekolah, tidak boleh. Tapi karena Ibu Rukiam menambahkan nama Rudolf, maka Wage Supratman dapat bersekolah. Tapi tidak lama, karena akhirnya ketahuan juga, karena rambutnya hitam. Tidak seperti orang Belanda, akhirnya dikeluarkanlah di 2 tahun setelah itu. Nah, banyak juga yang mengira Wage Supratman beragama non-muslim. Disampaikan juga oleh kakaknya secara langsung tidak. Wage Supratman sampai akhir hayatnya beragama muslim dan dikuburkan secara muslim. Karena kakaknya yang menguburkan Wage Supratman di tanggal 17 Agustus 1938 di Surabaya, di rumahnya di Jalan Mangga nomor 21 yang saat ini menjadi Museum Wage Supratman. Jadi kami nyatakan kalau ada berita yang membilang Wage Supratman beragama ini, Wage Supratman meninggal di sini, lahir di sini, itu kami nyatakan tidak benar. Karena informasi yang kami dapatkan, validasi yang kami dapatkan langsung dari kakak tertua Wage Supratman yang melihat dia lahir, melihat dia meninggal sampai akhir hayatnya pun dikuburkan oleh kakaknya, seperti itu.